Saudari-saudara yang terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ke-19 tahun A, tahun 2020, yang telah dipersiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Ogarem, Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Sorong. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama, Nabi Elia diceritakan berada di Gunung Horeb. Di Horeb itulah Elia harus mengalami apakah arti iman atau kepercayaan bagi dirinya. Bertiuplah angin luar biasa kencangnya, namun Tuhan tidak ada di sana. Ada datang gempa bumi, juga Tuhan tidak di sana. Tetapi datanglah angin lembut, sepoi-sepoi basah. Ternyata disitulah Allah ada. Dalam bacaan kedua, Paulus dengan cara khasnya sendiri menegaskan bahwa ia bersedia terkutuk dan terpisah dari Kristus, asal bangsanya mau percaya kepada Kristus dan dapat diselamatkan. Ibaratnya, ia sendiri rela tidak diselamatkan, asal bangsanya diselamatkan. Akhirnya, dalam Injil Matius hari ini, Yesus berseru, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Sungguh kata-kata hiburan bagi kita umat-Nya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bila dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 harus dibandingkan dengan bab 18, maka ternyata bab 18 menceritakan sukses karya Elia, sedangkan di bab 19 justru kekecewaan dan kehilangan harapan. Dalam bab 18, Elia ada di puncak keberhasilannya, sementara di bab 19, ia berada di jurang ketakberhasilannya. Pendek kata, bab 18 menggambarkan kegembiraan Elia, sedangkan bab 19 ungkapan perasaan kesia-siaannya. Ketakutan, kekecewaan, kehilangan harapan. Inilah pengalaman Elia sebagai Nabi Agung dalam Perjanjian Lama. Kekecewaan, perasaan gagal, dan kekhawatiran yang mendalam, itulah juga yang menjadi pengalaman Rasul Agung Perjanjian Baru, Santo Paulus, seperti terungkap dalam suratnya kepada umat di Roma. Ketakutan yang dialami para murid Yesus di perahu pada waktu mengalami badai di tengah danau Genesaret pada dasarnya sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia dan Rasul Paulus. Tetapi, bukankah ketakutan yang dalam dan mendasar itu sebenarnya adalah merupakan pengalaman yang juga kita hadapi dalam hidup kita? Saudari-saudara seiman, isi pokok pewartaan Injil hari ini ialah bahwa murid-murid Yesus yang mengalami badai hebat di tengah danau itu ditolong dan diselamatkan oleh Yesus. Kemampuan dan kekuatan Yesus tampak ketika ia berjalan di atas air. Dan Yesus juga menawarkan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Petrus memenuhi tawaran itu dan terbukti dapat melaksanakannya. Tetapi karena ia takut dan lemah imannya, ia tenggelam. Ketika Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkannya, ia berpesan kepada Petrus dan segenap muridnya, dan juga kepada segenap gereja, yaitu kita semua, kapan dan dimanapun, bahwa Yesus senantiasa memperhatikan dan mau menyelamatkan kita. Ia menegaskan kepada kita bahwa badai bahaya hidup apapun tidak akan menenggelamkan perahu hidup kita. Saudari-saudara kekasih Allah, dalam sejarah perjalanannya
di mana-mana gereja Kristus, ibaratnya sebagai perahu atau kapal, mengalami badai penolakan, gangguan, pertentangan, atau ancaman dari pelbagai pihak atau golongan selama 20 abad. Tetapi gereja masih ada dan berjalan terus, menyelamatkan jutaan jiwa dan melanjutkan pelayarannya menuju pelabuhan tujuannya yang terakhir. Di dunia kita ini, yang pada hakikatnya telah diselamatkan Kristus, di seberang danau, laut, atau samudera hidup kita sekarang ini, segala hal apapun yang mengancam gereja Allah di dunia kita ini akan hilang selamanya. Bila kita sebagai gereja Kristus, baik bersama-sama maupun secara perorangan, mengalami saat-saat ketakutan, kita harus mendengarkan sabda Tuhan, seperti dilakukan Petrus, dan tidak ragu-ragu menaburkan jala-jala hidup kita ke laut yang dalam. Sebab apabila setiap kali iman kita mengalami pencobaan, itu bukanlah pertanyaan apakah kita mengakui iman atau tidak, melainkan apakah kita siap dan sanggup untuk berbuat sesuatu dengan keyakinan iman kita untuk itu atau tidak. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kita jangan pernah lupa bahwa kita berlayar di laut bersama Yesus. Ia hadir dalam perahu hidup kita, baik dalam iklim laut siang hari yang baik, maupun waktu kita menghadapi badai yang hebat di malam hari. Tuhan tidak akan meninggalkan siapapun yang datang mohon belas kasih dan pengampunannya. Ia selalu dapat berjalan di atas air. Ia menenangkan badai laut. Ia hadir sebagai nahkoda memimpin pelayaran kapal kita menuju pelabuhan yang aman. Ia sekaligus membawa penangkapan ikan yang besar dan mengadakan pesta meriah sambil mengundang semua orang untuk ikut menghadiri dan menikmatinya, yaitu pesta tubuh dan darahnya, santapan kita untuk hidup abadi. Bukan ketakutan, melainkan rasa bersyukur, kegembiraan dan kebahagiaan. Itulah sikap dasar hidup kita Kristiani sejati.